Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan mata pelajaran Pemanduan Perjalanan Wisata kelas 11 Usaha Perjalanan Wisata sama Bapak Wawan Setiawan SEPA. Baik, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun informasi wisata. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu menganalisis materi pemanduan wisata dan keterampilannya dapat menyusun materi pemanduan wisata. Informasi pemanduan wisata terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada opening atau pembukaan, yang kedua konten atau isi, dan yang ketiga closing atau penutup. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan banyak membahas mengenai konten atau isi yang ada dalam suatu pemanduan. Karena pada dasarnya kalau opening atau closing itu hampir sama saja, jadi kita cukup mempelajari atau kita menyiapkan satu materi untuk pembukaan atau penutupan. Ya, pada objek-objek wisata yang lainnya itu hampir sama saja, cuman dirubah sedikit-sedikit menyesuaikan dengan karakteristik dari objek wisata yang akan kita jadikan sebagai pemanduan wisata. Contoh di sini ada salah satu contoh opening pemanduan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Bagaimana kondisi Anda pada pagi hari ini? Saya harap semua dalam kondisi sehat dan siap untuk menikmati dan menjelajahi Gunung Tangkuban Perahu yang indah ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita keliling di tempat ini, saya persilahkan untuk mengecek kelengkapan yang Anda ingin bawa selama pelaksanaan tur kita siang ini. Baik, jika semua sudah lengkap, mari kita masuk. Nah, itu contoh opening pemanduan. Jadi untuk opening hampir sama saja seperti ini, cuma nanti kita ganti pada saat di objek wisatanya. Kalau di sini contohnya objek wisata di Gunung Tangkuban Perahu. Jadi Gunung Tangkuban Perahunya diganti misalkan dengan Kawah Putih Ciwidey atau museum atau apa saja. Selanjutnya ini contoh closing pemanduan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di spot terakhir objek ini, namanya pintu selamat jalan. Pintu ini khusus dibuat dengan desain tradisional dan unik untuk memberikan kesan terakhir bagi wisatawan yang mengunjungi tempat ini. Atas nama pengelola objek wisata Gunung Tangkuban Perahu, mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda dan kami tetap menanti kedatangan Anda selanjutnya dengan keluarga dan rekan-rekan untuk menikmati suasana di tempat ini. Terima kasih dan selamat jalan. Nah, itu contoh closing dari pemanduan. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan fokus membahas lebih banyak tentang isi pemanduannya. Demi memberikan informasi terbaik kepada para wisatawan tentang suatu tempat atau wilayah, maka seorang pramuwisata perlu menyusun materi dengan baik, akurat, jelas, dan menarik. Yang dimaksud dengan tempat atau wilayah di sini adalah desa, kota, kabupaten, provinsi, pulau, atau bahkan negara. Materi yang perlu disampaikan saat menjelaskan suatu tempat atau wilayah atau objek wisata diantaranya. Yang pertama, nama atau asal-usul dan artinya. Jadi nama tersebut, kenapa nama, contoh misalnya Kampung Cibaduyut. Jadi kenapa nama tersebut dinamakan Kampung Cibaduyut. Lalu yang kedua,
lokasi atau letak geografisnya. Kampung tersebut atau objek wisata tersebut berada di mana. Yang ketiga, pemerintahannya, bentuk pemerintahannya. Yang berikutnya, jumlah penduduk, suku, agama. Contoh misalkan jumlah penduduk di Kabupaten Subang. Kabupaten Subang dengan jumlah penduduk sekitar 1.500.000. Sukunya ada suku Jawa, ada suku Sunda, dan lain sebagainya. Agamanya misalkan mayoritasnya agama Islam, dan sebagian ada juga agama Kristen. Lalu berikutnya, adat istiadatnya. Ada apa aja adat istiadat yang ada di objek atau di tempat wisata tersebut. Lalu ada seni tradisionalnya, ada apa saja. Dan yang terakhir, objek wisata atau gambaran umum tentang objek yang akan kita kunjungi. Nah, ini materi yang perlu disampaikan saat menjelaskan suatu tempat, wilayah, atau objek wisata. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan materi-materi ini? Materi ini bisa kita dapatkan melalui Google. Jadi searching di Google, atau bisa juga dari majalah, dari buku, dari pamflet, atau juga bisa juga dari tokoh-tokoh atau ketua-ketua adat. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan mencoba mencari informasi wisata untuk di Kabupaten Subang. Contoh yang pertama, nama atau asal-usul Kabupaten Subang. Nah, ini didapatkan dari searching di Google. Kata Subang berasal dari nama seorang wanita dalam Babad Siliwangi, yakni Subang Larang atau Subang Karancang. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya cerita atau kisah yang terdapat dalam Babad Pajajaran. Babad Pajajaran mengisahkan bahwa di daerah Karawang terdapat sebuah pesantren yang diasuh oleh Syekh Datuk Kuro. Pada waktu itu, salah satu santri perempuan yang belajar di pesantren tersebut bernama Subang Larang atau Subang Karancang, yang merupakan putri dari Ki Jamajan Jati. Dengan berjalannya waktu, Putri Subang Larang dipersunting oleh Raden Pemanah Rasa yang bergelar Prabu Siliwangi sebagai Raja Pajajaran. Nah, jadi asal-usul kota Subang itu menurut salah satu informasi yang ada di internet berasal dari nama seorang perempuan yang belajar pesantren di Syekh Datuk Kuro, namanya Subang Larang atau Subang Karancang. Dan Subang Larang ini dipersunting oleh Raja Prabu Siliwangi yang merupakan raja dari Pajajaran. Nah, itu untuk contoh asal-usul Kabupaten Subang. Yang berikutnya, letak atau lokasi letak geografis. Ini posisi Kabupaten Subang. Kabupaten Subang terletak di sebelah utara dari Provinsi Jawa Barat. Ini Provinsi Jawa Barat, ini Provinsi DKI, dan ini Provinsi Banten, sementara ini Provinsi Jawa Tengah. Nah, Subang itu ada di sebelah sini. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan Sumedang. Sementara di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Kerawang. Ini Kabupaten Subang. Berdasarkan topografi, wilayah Kabupaten Subang dapat dibagi ke dalam 3 zona. Yang pertama, daerah pegunungan atau Subang bagian selatan. Subang bagian selatan sebelah sini memiliki ketinggian antara 500 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut
dengan luas 41.000 hektar atau 20% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Ini untuk daerah pegunungan atau Subang bagian selatan. Lalu daerah berbukit atau dataran atau Subang bagian tengah. Ini untuk Subang bagian tengah. Dengan ketinggian antara 500 sampai 500 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 71.000 hektar atau 35% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Dan yang ketiga, daerah dataran rendah atau Subang bagian utara. Subang bagian utara. Nah, ini Subang bagian utara dengan ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut dengan luas 92.000 hektar atau 45% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Baik, pemerintahan. Kabupaten Subang terdiri dari 30 kecamatan, 8 kelurahan, dan 245 desa. Lalu Bupati Subang saat ini adalah Haji Ruhimat dan wakilnya Agus Maskur Rosadi. Jumlah penduduk, suku, dan agama. Kabupaten Subang pada tahun 2001 berjumlah kurang lebih 1.500.100.000 orang. Penduduk Subang pada umumnya adalah suku Sunda yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari. Sementara kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir Subang dan beberapa kecamatan di sepanjang Sungai Cipunegara yang berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, penduduknya menggunakan bahasa Jawa. Ini Sungai Cipunegara. Nah, untuk kecamatan-kecamatan yang ada di sekitar sini antara Legon, Pamanukan, Pusaka Nagara, Compreng, dan Cipunagara, penduduknya sebagian menggunakan bahasa Jawa. Sementara mayoritas penduduk Kabupaten Subang beragama Islam. Kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Subang, yang pertama ada Gemyung. Gemyung merupakan kesenian tradisional yang merupakan genjring sebagai alat utama. Gemyung biasa dimainkan untuk menghibur rakyat seperti pesta hitanan dan perkawinan, atau acara hiburan lainnya untuk upacara adat seperti ruatan bumi, minta hujan, dan mapag Dewi Sri. Yang kedua ada gotong singa atau sisingaan. Kesenian sisingaan telah dimainkan oleh rakyat Subang pada saat melawan penjajahan dulu sebagai simbol pelecehan terhadap penjajah yang pada waktu itu adalah negara Inggris, di mana lambang negara itu adalah singa. Simbol negara yang ditakuti itu dinaiki oleh seorang anak kecil di atas punggungnya yang melambangkan bahwa rakyat Subang tidak takut melawan penjajahan pada saat itu. Sekarang kesenian sisingaan dimainkan untuk acara-acara khusus seperti penerimaan tamu kehormatan, acara hitanan, anak, dan lain-lain. Yang berikutnya ada toleat. Toleat merupakan permainan anak atau gembala di daerah Pantura atau Pemanukan. Terbentuknya toleat diilhami dari empat empetan, yaitu alat musik tiup yang dimainkan oleh anak gembala yang terbuat dari jerami padi yang telah dipanen atau empet-empetan. Yang ketiga, ada adat istiadat, ada Mapag Dewi Sri. Mapag Dewi Sri merupakan upacara adat yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur pada petani kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan pangan yang bagus dan melimpah. Upacara ini juga merupakan perwujudan rasa hormat para petani kepada Dewi Sri yang identik dengan Dewi Padi, lambang kesuburan dan kehidupan. Lalu ada Nadran.
Nadran adalah upacara nelayan yang dilaksanakan di pesisir utara Pantai Belanakan atau Pantai Jawa. Upacara ini bertujuan untuk mensyukuri nikmat atas hasil tangkapan ikan yang melimpah, mengharap peningkatan hasil yang baik pada tahun mendatang, dan berdoa agar tidak mendapat aral melintang dalam mencari nafkah di laut. Upacara adat Nadran diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Selain upacara ritual adat, kesenian tradisional serta pasar malam pun diselenggarakan selama seminggu. Berikutnya ada ruatan bumi. Ruatan bumi disebut juga dengan hajat bumi, menggenapi rangkaian upacara yang digelar sebelumnya seperti upacara hajat solok, mapak cai, mitembian, netapkeun, nganyarkeun, hajat wawar, ngabangsar, dan karyaan. Mayoritas diantaranya terkait proses pertanian, khususnya budidaya pagi. 7. Objek wisata. Objek wisata yang ada di Kabupaten Subang diantaranya pertama ada Sariater and Recreation Park. Sariater merupakan tempat pemandian air panas alami yang berada di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Lokasinya sangat luas dan merupakan kawasan pemandian air panas terbesar yang ada di Jawa Barat. Luas Sariater mencapai 30 hektar dan berada di ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Sehingga udara yang dirasakan pun sangat sejuk dan semua kolam berisikan air panas yang berasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Lalu yang kedua, pantai. Subang juga memiliki banyak tempat wisata pantai yang eksotis dan menakjubkan. Di antaranya Pantai Pondok Bali, Pantai Patimban, Pantai Cirewang, dan Pantai Plentong. Yang ketiga, Curug. Selain pantai, di Subang juga terdapat banyak air terjun atau curug, di antaranya Curug Cijalu, Curug Cileat, Curug Mandala, Curug Ciangin, dan lain-lain. Nah, demikian contoh membuat informasi paket wisata mengenai Subang. Sekarang silahkan anak-anakku membuat contoh draft atau konten isi pemanduan wisata. Pilihlah salah satu kota atau kabupaten yang ada di Jawa Barat. Isi pemanduannya, yang pertama nama atau asal-usul dan artinya, yang kedua lokasinya, yang ketiga pemerintahannya, yang keempat jumlah penduduk, suku, agama, lalu berikutnya adat istiadatnya seperti apa, lalu seni tradisionalnya, dan terakhir objek wisatanya. Nah, jadi contoh membuat tugas ini hampir sama dengan yang tadi Bapak contohkan. Silakan cari informasinya, bisa dicari di Google. Pilih salah satu kabupaten yang menurut kalian yang kalian minati, bebas ya, silakan kota atau kota madya di mana saja yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah semuanya draft materi pemanduannya sudah ketemu, lalu buatlah video isi pemanduannya. Jadi silakan direkam seolah-olah kalian sedang melakukan pemanduan tentang Kota Subang. Diusahakan kalau bisa background atau latar belakang pengambilan videonya bisa misalkan di pesawahan atau di di gunung misalkan atau dimanapun asalkan agar tampak estetis atau tampak indah pada saat nanti di shootnya. Nah, silakan videonya nanti kalau sudah selesai dikumpulkan termasuk tugas draftnya atau konten isi pemanduan yang kalian ambil dikumpulkan melalui Google Classroom. Kalau misalkan tidak bisa ya bisa melalui WhatsApp Bapak. Nah, baik kalau misalkan ada pertanyaan yang belum dipahami, kita bisa berdiskusi di Google Classroom atau bisa melalui WhatsApp. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan
pagi hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Bapak akhiri pertemuan ini dengan ucapan Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.